sahabat, kita bertemu lagi di dalam anamnesis. Kali ini episode ke-35. Peristiwanya terjadi pada suatu hari Minggu di musim semi tahun 1865. Ada seorang pendeta muda mengunjungi gereja The Second Baptist Church di Rochester, New York. Pendeta ini bernama Joseph Henry Gilmore. Ia diundang untuk berkhotbah dalam rangka pencarian pendeta di gereja itu. Joseph Gilmore memberikan testimoni. Setelah aku masuk ke dalam kapel, aku mengambil buku himne yang tersedia, memikirkan lagu-lagu apa ya yang biasa dinyanyikan di gereja ini. Betapa terkejutnya aku ketika aku menemukan sebuah lagu berjudul He Leadeth Me. Aku tahu persis syair lagu itu adalah syair yang kubuat dengan tergesa-gesa beberapa tahun silam. Dan ternyata sekarang telah menjadi bagian dari kumpulan himne yang dinyanyikan di gereja. Sahabat, Joseph Gilmore, ia tidak tahu kalau syair yang ditulisnya beberapa tahun silam sudah menjadi bagian dari hasanah lagu himne. Bagaimana ceritanya sampai terjadi seperti itu? Ngomong-ngomong, by the way, sahabat ingat lagu He Leadeth Me di dalam buku Kidung Jemaat diterjemahkan dengan judul apa? He Leadeth Me. Tuhan pimpin, enak aja. Mari kita nikmati dulu. He Leadeth Me. Sometimes mid scenes of deepest gloom, sometimes where Eden's bowers bloom, by water still or troubled sea still 'tis His hand that leads me.
Joseph Henry Gilmore, dia dilahirkan pada tanggal 29 April tahun 1834 di kota Boston, Massachusetts. Setelah dia lulus dari Brown University tahun 1858, Joseph menempuh pendidikan teologi di The Newton Theological Institution dan dia menyelesaikan studi teologinya tahun 1861. Tahun berikutnya, Joseph ditabiskan dan melayani selama 2 tahun di gereja baptis di Fisherville, New Hampshire. Joseph dia menikah dengan Mary Josephine Parkhurst pada tanggal 21 November tahun 1861. Dikisahkan bahwa pada bulan Maret tahun 1862, Joseph bersama dengan istrinya diundang untuk melayani sebagai pendeta tamu di First Baptist Church, Philadelphia. Selama pelayanan di sana, mereka bermalam di rumah seorang diaken yang bernama Watson, yang memang rumahnya terletak cuma di sebelah gedung gereja. Joseph memberikan testimoni seperti ini. Hari Rabu itu, aku mempersiapkan khotbah eksposisi dari Mazmur 23. Aku sudah mengkhotbahkan teks itu 3 atau 4 kali. Namun, kali ini aku seolah terpaku. Tidak bisa beranjak dari anak kalimat He leadeth me. Dia memimpin aku yang terdapat di dalam ayat 3. Aku begitu tertarik pada teks ini. Terpesona pada pimpinan ilahi yang dituliskan di sana, sehingga aku menjadikannya sebagai tema khotbahku. Setelah kebaktian selesai, kami dijamu di rumah Diaken Watson. Selagi kami bercakap-cakap, aku merasa begitu diberkati oleh pimpinan Tuhan. Aku mengambil pensil, lalu menulis sebuah syair sesuai dengan tema khotbahku, He leadeth me. Dan aku menyerahkan, carikan kertas itu kepada istriku. Dan sesudahnya aku tidak lagi mengingat-ingat syair tersebut. Di Amerika pada saat itu sedang terjadi perang sipil. Dia berlangsung tahun 1861 sampai dengan 1865. Perang saudara antara utara yang anti perbudakan dengan selatan yang ingin mempertahankan perbudakan. Di tengah situasi perang sipil yang adalah perang saudara itu, banyak orang bertanya-tanya, apakah benar Tuhan memimpin kami, menuntun kami? Gilmore tercatat dia mengatakan saat itu adalah saat paling kelam di dalam masa perang saudara. Dalam khotbahku aku tidak menyinggungnya, tapi aku yakin akan pimpinan Tuhan. Tidak menjadi soal bagaimana cara kita dipimpin atau kemana kita dipimpin. Yang paling penting, kita yakin bahwa Tuhanlah yang memimpin kita. Demikian ujar Gilmore. Sahabat, ternyata Mary, istri Joseph, kemudian mengirimkan syair itu ke surat kabar Watchman and Reflector tanpa sepengetahuan Joseph. Syair itu dikirimkan dengan nama samaran Contoocook, sebuah nama dalam bahasa Indian, juga nama salah satu sungai yang ada di daerah itu. Kemudian syair itu diterbitkan
surat kabar Watchman and Reflector Boston pada tanggal 4 Desember 1862. Syair itu menarik perhatian William Bradbury, seorang komposer, seorang penulis musik lagu-lagu himne. William kemudian menyusun lagu untuk syair He Leadeth Me. Saat itulah William merasa ada sedikit kekurangan. Syair yang ditulis oleh Joseph Gilmore aslinya setiap bait terdiri dari 6 baris. 2 baris terakhir dalam setiap bait itu kalimatnya sama. Nah, William dia memisahkan kedua baris yang sama itu, kemudian menambahkan 2 baris karangannya sendiri. Dengan demikian ia menciptakan refrain untuk melengkapi bait-bait lagu itu. Dan terciptalah komposisi lagu He Leadeth Me seperti yang kita kenal sekarang. William Bradbury dia memuat lagu ini di dalam buku kumpulan himne berjudul The Golden Censer yang diterbitkan tahun 1864. Setahun kemudian, buku himne inilah yang dibaca oleh Joseph Gilmore di gereja The Second Baptist Church, Rochester, New York. Peristiwa yang membuatnya terkejut karena dia baru tahu kalau syair yang ditulisnya pada tahun 1862 telah menjadi sebuah lagu himne. Sebelum akhir hidupnya pada tahun 1918, Joseph Henry Gilmore sempat menulis beberapa buku dan beberapa nyanyian rohani lagi. Namun, yang membuat dia tetap dikenang adalah lagu He Leadeth Me. Sahabat, di dalam teks berbahasa Inggris, jika kita menyanyikan lengkap 4 bait dengan refrainnya, berarti 4 kali refrain kita nyanyikan, maka kita akan menyatakan tidak kurang dari 21 kali He atau God leadeth me. Oh, begitu kuat, begitu intens nuansa keyakinan penulis lagu ini akan pimpinan Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Oleh karena itulah kita diajak untuk tanpa ragu mempercayakan hidup kita hanya kepada Dia. Bukan berarti bahwa perjalanan hidup akan jadi serba aman dan nyaman. Tapi dalam segala keadaan, Tuhan yang selalu memimpin menyertai kita. Seperti dikatakan, entah di malam yang gelap benar, atau di taman indah dan segar, entah di tengah taufan, ataupun di laut tenang. Kita tidak perlu ragu bahwa Tuhan Dia selalu siap menuntun, memimpin kita. Persoalannya adalah apakah kita juga selalu bersedia, siap untuk dipimpin Tuhan. Mazmur pasal 48 ayat 15 mengatakan, sesungguhnya inilah Allah, Allah kitalah Dia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, oh sungguh kami bersyukur karena di dalam Yesus kami mengenal-Mu sebagai Allah yang selalu mau beserta kami. Allah yang selalu mau memimpin kami. Oleh karena itu kami tidak ragu mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan pimpinan-Mu. Ya Bapa, ada banyak hal yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi di masa mendatang.
tapi seperti yang pernah kami alami sepanjang perjalanan hidup kami, bahwa kalau kami percayakan hidup kami kepadamu, maka tidak berarti semua menjadi serba enak, aman, dan nyaman. Tapi yang pasti, Engkau yang senantiasa beserta kami, memimpin kami. Dan tidak ada hal lain yang lebih kami perlukan selain pimpinan dan penyertaan Tuhan. Maka mampukan kami Bapa untuk mau memberi diri kami hidup di dalam pimpinan-Mu. Tidak mudah, karena berarti kami harus menundukkan semua kehendak kami pada kehendak-Mu. Maka kuatkan kami untuk mau hidup di dalam pimpinan Tuhan, agar dengan demikian kami tidak sia-siakan kepenuhan anugerah yang Bapa sediakan bagi kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ngomong-ngomong, sudah ketemu judulnya dalam Kidung Jemaat? He leadeth me. Tenanglah kini hatiku. Itu judulnya dalam Kidung Jemaat 410. Mari kita nikmati sambil resapi kembali maknanya. Memimpin langkahku.
Demikian sahabat kebersamaan kita di dalam anamnesis episode 35 ini. Kita akan bertemu di lain kesempatan dan Tuhan tetap beserta kita.